Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ardi Hartan Channel. Hari ini saya dan istri saya akan pergi ke Sumedang. Saya akan berkunjung ke salah satu museum yang ada di Sumedang, namanya Museum Gesan Ulun. Yuk kita lihat ada apa saja museum di sana. Museum ini sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh dari kota Bandung, hanya sekitar 50-60 kilo, dan memang bisa ditempuh dengan berbagai macam angkutan umum mulai dari bis, angkot, dan lain-lain. Museum ini menyimpan banyak sejarah tentang Kabupaten Sumedang yang dulunya adalah sebuah kerajaan dengan nama Sumedang Larang atau Kerajaan Sumedang Larang. Yuk kita lihat sejauh mana koleksi-koleksi yang ada di sini, dan memang koleksinya yang sangat bersejarah. Oke, yuk kita lihat yuk. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, subscribe jika belum, dan sebarkan jika informasi ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, ini dia Museum Gesan Ulun di bawah Yayasan Pangeran Sumedang. Tepatnya di kantor kantor Bupati Kabupaten Sumedang. Dulunya ini kantor Bupati, tapi sekarang masih ada beberapa dinas yang ada di sini. Ada pemadam kebakaran, ada juga kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan ada gedung negara yang biasa digunakan untuk rapat bupati, dan memang bupati juga tinggal di sana katanya. Nah, ini gedung ini langsung menghadap ke Taman Sumedang. Masuk ke ruangan utama. Nah, ini saya langsung tertarik ke Pangeran Sugih. Katanya Pangeran Sugih itulah punya istri sampai 50 orang dan cucunya ratusan. Anak cucunya ratusan. Kaya sekali ya. Ada juga ini gamelan. Ini gamelan katanya masih aktif digunakan. Terbuatnya dari bahan beku, cuma ada beberapa bagian dari gamelan yang nggak terpasang di sini. Nah, kalau ini namanya Pangeran Suryaatmaja, salah satu raja di Sumedang juga. Tuh yang di belakang lukisannya itu lokasinya sekarang masih ada, tapi di alun-alun Sumedang. Saya lupa namanya itu tuh apa. Oke, kita lanjut ke ruangan lain. Nah, kalau ini kita akan masuk ke beberapa ruangan, terbagi ke dalam 5 ruangan sebenarnya museum ini. Mulai dari ruangan koleksi, ada koleksi pusaka, ada koleksi benda bersejarah, ada juga koleksi kendaraan kereta kencana. Nah, ini kita mau masuk ke ruangan yang masih digunakan. Setengahnya masih aktif, cuma ada beberapa yang masih tidak aktif katanya. Bukan ruangan museum, kata pengelolanya. Oh iya, kita diantar oleh Kang Eki, kurator dari Museum Gesan Ulun. Oh, ini ada macan atau harimau Sumatera jenisnya. Ini juga ada koleksi museum. Kita lihat di sini ada beberapa koleksi, mulai dari meja, kasur, ranjang, kasur lagi, ranjang, meja, skensel, kuyup, lukisan.
museum ini mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kondisinya kurang baik. Ada beberapa bangunan dan ruangan yang kurang terurus dengan baik. Di sini ada masih di ruangan yang sama. Tadi ini saya masuk ke ruangan koleksi juga, ada meja. Ini meja dan kursi. Kalau mejanya alasnya terbuat dari marmer. Itu juga ada naskah. Nah, ini lukisan pertemuan Pangeran Cornell dengan Damles. Katanya ini sewaktu pembangunan Cadas Pangeran. Kalau tahu Cadas Pangeran itu cerita Cadas Pangeran bisa googling aja. Oke, kita ruangan selanjutnya, ini namanya ruangan pusaka. Di sini tempat disimpannya beberapa koleksi dari museum. Ada tombak, golok, kris, meriam, wayang, uang mata uang asing. Tapi ini penataannya masih kurang baik kalau menurut saya. Contoh seperti ini nih, ini wayang golek dan gugunungan, ada wayang kulit juga yang tergeletak begitu aja. Kayaknya sih kurang dirawat. Kata petugasnya memang mereka kekurangan orang untuk menjaga koleksinya. Nah, kita lihat-lihat aja dulu. Ini ada beberapa golok, ada kujang, ada tombak, ada pedang juga, bahkan ada itek, kalau itu tongkat. Nah, ini ada keris juga. Ini beberapa keris peninggalan dari kerajaan yang katanya digunakan sama raja dan juga anak buah raja atau yang biasa disebut abdi dalam. Nah, ini ada 10 meriam. Kurang tahu ini namanya apa, cuman ini kurang tertata dengan baik. Ini ada meriam. Besinya lumayan tebal juga. Kayaknya ini bukan produksi buatan lokal sih. Sebenarnya besinya tebal. Mungkin ini dari luar negeri. Pasti beli atau enggak rampasan. Nggak tahu dah. Nah, ruangan selanjutnya ini ruangan koleksi yang paling mewah. Ini ruangan mahkota, senjata juga, ruang pusaka juga, cuma yang mungkin nilainya lebih tinggi dari ruangan yang tadi. Di sini di ruangan utamanya di tengah-tengah kita akan melihat satu mahkota yang menjadi kebanggaan Kerajaan Sumedang Larang, yaitu mahkota Binokasi. Ini mahkota raja yang dimiliki oleh raja dari Kerajaan Sumedang Larang. Nah, kalau itu namanya ada beberapa atribut terbuatnya dari emas langsung. Mulai dari kalung yang ada juga yang tuh bentuknya merak, itu biasanya digunakan antara pundak dan tangan. Saya kurang tahu nama detailnya itu apa. Di sini juga ada beberapa tombak, ada kujang, ada keris juga. Ini ruangannya cukup bagus penataannya. Cuma kayaknya memang jarang juga dibersihkan, maklum. Harap maklum katanya. Mereka kekurangan orang. Ini ada keris, banyak nih keris. Kayaknya orang dulu suka banget ngoleksi keris ya. Ini ada golok, aneka jenis golok dan tombak juga yang dipakai oleh prajurit kerajaan. Ini golok juga dan tombak juga, masih sama. Ini tombak juga, dan masih banyak yang lainnya.
meriam juga. Meriamnya cukup gede, cuma digeletakin begitu aja. Agak sayang sebenarnya mah kalau meriamnya cuma digeletakin begitu aja tanpa terawat atau tanpa ada ancaknya atau apa, roda kali ya, roda. Sebenarnya tadinya kita mau ke gedung gamelan yang katanya dulu ada goong kembar yang salah satunya dibawa ke kerajaan Inggris waktu itu. Ya, kalau sewaktu-waktu suka bunyi. Oh iya, nah kini kita lanjut ke gedung kereta kencana. Ini ada beberapa kereta kencana. Yang kereta kencana ini adalah kereta kencana replika dari kereta kencana masa lalu kerajaan Sumedang Lanang. Semuanya jenisnya hampir sama, cuma beda ukuran dan beda bahan bakunya aja. Kalau ini namanya, semuanya namanya sama juga, Paksi Nagaliman, cuman beda peruntukan. Ini yang dilihat ini adalah kereta kencana terbaru yang bahannya nggak semuanya dari kayu, contohnya untuk sayapnya bukan Paksi Nagaliman tapi naga paksi. Nah ini sayapnya terbuatnya, kalau nggak salah saya pegang waktu itu, dari sejenis karet ringan gitulah, kayak bahan jenis sendal. Ini juga tempat duduknya kayaknya nggak muat kalau untuk 2 orang, cuma 1 orang. Terus juga kalau legroomnya terlalu sempit, nggak tahu, tapi memang mungkin itu digunakan katanya sih kalau pas perayaan nonton Sumedang. Nah kalau ini kereta naga paksi yang menyerupai aslinya, ini katanya sih dibuat di Cirebon. Itu ada motif dari Megamendung. Ini terbuat dari kayu utuh. Naga paksi, naga itu naga, paksi itu burung. Tapi ada belalai gajahnya juga seperti kayak yang di Keraton Cirebon, Paksi Nagaliman. Cuma beda bentuk aja sedikit. Kereta ini bermesinkan kuda sebanyak ada yang 1 ekor, ada juga yang 2 ekor, ada juga yang 4. Jadi 4 tenaga kuda, dan hanya digunakan saat berkeliling dari dari gedung negara ke alun-alun, cuma untuk upacara aja, nggak pernah dipakai keliling yang jauh, kata kuratornya tersebut. Selain kereta kencana ini ada juga kereta kencana sumbangan dari PT Medal Sekarwangi, salah satu kerajaan PO Bis yang berasal dari Sumedang. Dia mungkin kalau pertama transportasinya ini adalah kereta, disumbangkan katanya ke Museum Sumedang. Di belakangnya juga ada replika sama dari naga paksi juga, cuma kalau yang ini kayaknya sangat sudah tidak lurus, dari catnya aja ini udah mulai lampu. Ya gitu aja cerita kita tentang Museum Sumedang kali ini. Itu aja cerita tentang Museum Sumedang kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf kalau masih terbata-bata ngomongnya, karena memang baru. Mungkin nanti kalau main ke museum lagi mau langsung aja, gak usah langsung ini nih tampilan depan Museum Sumedang. Bangunannya bangunan cagar budaya. Oke, bye bye.